Kabupaten Bengkayang terletak di sektor barat dan sebagai salah satu dari 5 pemerintahan otonom di Provinsi Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan negara bagian Sarawak Federasi Malaysia. Sebuah pemerintahan otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 terpisah dari Kabupaten Sambas. Kabupaten Bengkayang dibentuk untuk mengakomodir basis-basis tradisional untuk berperan aktif di dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, mengingat Provinsi Kalimantan Barat pernah dilanda konflik sosial antar etnis berkepanjangan. Dalam mewujudkan visi, Kabupaten Bengkayang optimis persoalan pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, infrastruktur tuntas periode 2016-2021. Kemudian dilanjutkan titik berat pembangunan di bidang pertanian periode 2021 hingga 2025. Titik berat pembangunan industri jasa perwisata periode 2025 hingga 2030. Dan titik berat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2030 hingga 2035. Kendala utama yang kita hadapi adalah daerah kita ini adalah daerah tertinggal, tersulir, perbatasan, sehingga Kabupaten Bengkayang ini secara status itu disebut daerah 3T. Kita menyadari daerah yang begitu luas, masih banyak sarana transportasi yang masih belum terbangun pada saat itu. Ini menjadi kendala tersendiri bagi kita untuk melakukan percepatan pembangunan. Belum lagi kita berhadapan dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas. Yang pertama, saya atas nama pimpinan DPRD Bengkayang mengucapkan Adil Katalino Bacuramin Ka Saruga Basengat Ka Jubata. Nah, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kami masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam rangka memperingati hari ulang tahun pemerintah Bengkayang yang ke-21. Nah, tentu usia yang ke-21 ini bukan lagi usia muda, usia anak-anak, tapi ini sudah menginjak masa remaja. Nah, berkenaan dengan itu, kami selaku daripada wakil rakyat tentu mengapresiasi ulang tahun pemerintah daerah Bengkayang ke-21 ini. Nah, di samping itu juga harapan kami pada momentum 21 tahun Kabupaten Bengkayang ini, mari kita berbenah diri, memperbaiki diri. Apa yang menjadi persoalan-persoalan di tahun-tahun sebelumnya ini menjadi evaluasi kita bersama dalam rangka kita menuju Bengkayang yang lebih baik. Dan pada kesempatan ini juga tentu di usia yang ke-21 ini kami berharap pemerintah daerah Bengkayang, terutama para ASN, tingkatkanlah kinerja para ASN itu sendiri dari sisi pelayanan sesuai dengan profesinya masing-masing dalam rangka proses perbaikan-perbaikan yang ada di Kabupaten Bengkayang itu sendiri. Nah, masyarakat juga pastilah merindukan sekali apa yang menjadi dambaan masyarakat Bengkayang ketika memperjuangkan Kabupaten Bengkayang ini menjadi sebuah kabupaten baru. Artinya ketika ini dilakukan, ini sudah diwujudkan oleh pemerintah pusat dengan adanya kabupaten baru ini agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini akan lebih baik. Ini tujuan awal daripada berdirinya Kabupaten Bengkayang. Nah, di usia 21 tahun ini juga pasti segala kekurangan-kekurangan ini akan menjadi pembelajaran kita semua. Begitu juga sekali lagi saya ingatkan kepada para ASN, ada persoalan-persoalan yang terdahulu ya kita lupakanlah. Ini menjadi sebuah pembelajaran menuju
motivasi kita menuju semangat kinerja kita dalam rangka perbaikan-perbaikan yang sudah ada. Saya pikir itu. Satu yang menjadi pertimbangan penuh, karena suatu kabupaten itu maju bukan dikenakan pembangunan infrastruktur, tapi karena pembangunan daripada SDM yang memiliki pola pikir yang maju, pola pikir yang berkualitas, pola pikir yang mau bersama-sama, dan pola pikir yang mau bertanggung jawab, pola pikir yang mau hidup yang fair atau jujur, pola pikir yang mau bertim. Dengan SDM ini, itu artinya memberi kemampuan mereka untuk memiliki ilmu pengetahuan tertentu, sehingga mereka lebih mempunyai inovasi yang lebih dalam dan lebih banyak. Luas wilayah Kabupaten Bengkayang hampir menyamai luas Provinsi Bali, yaitu seluas 5.396,30 km persegi atau sekitar 3,6% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang mencapai 242.788 jiwa, tersebar pada 17 kecamatan, 2 kelurahan, dan 122 desa, dan 312 dusun. Kabupaten Bengkayang sekarang salah satu dari 14 pemerintahan otonom di Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bengkayang secara administrasi politik berdasarkan sidang paripurna DPRD tingkat 2 Sambas Nomor 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret tahun 1999. Untuk memulai roda pemerintahan di daerah otonom baru atau DOB Kabupaten Bengkayang, Yakobus Luna, mantan pembantu Bupati wilayah Sekayam tahun 1985 hingga 1989, mantan Sekretaris Daerah tingkat 2 Pontianak tahun 1989 hingga 1997, dan pembantu Gubernur wilayah 1 Sintang tahun 1997 hingga 1999 ditunjuk sebagai penjabat Bupati Bengkayang. Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah pada pemerintahan otonom baru, pada 8 September 1999, Gubernur Kalimantan Barat Haji Aspar Aswin meresmikan kantor Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bengkayang dan kantor DPRD tingkat 2 Bengkayang. 1 tahun kemudian, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, DPRD Kabupaten Bengkayang menggelar sidang paripurna. Hasilnya, pasangan penjabat Bupati Bengkayang Yakobus Luna dan Camat Bengkayang Moses Ahi ditetapkan sebagai Wakil Bupati Bengkayang untuk masa jabatan 5 tahun. Tahun 2005, petahana Bupati Bengkayang Yakobus Luna berpasangan dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Suryatman Gidot meraih suara terbanyak dalam pemilihan langsung pertama kali digelar di Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya, Wakil Bupati Bengkayang Suryatman Gidot berpasangan dengan Asisten Ekonomi dan Sosial Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Agustinus Naun meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah langsung tahun 2010. Pada pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia tahun 2015, Bupati Suryatman Gidot dan Wakil Bupati Agustinus Naun kembali terpilih memimpin Kabupaten Bengkayang untuk periode kedua sampai tahun 2021. Sebagaimana diketahui, sejak berdiri tahun 1999 sampai 2021, pemerintah Kabupaten Bengkayang merampungkan penataan wilayah, membangun infrastruktur dasar pendidikan, sumber daya manusia, dan kesehatan. Dalam penataan wilayah, pemerintahan Kabupaten Bengkayang melakukan pemekaran kecamatan, desa, dan dusun. Khusus penataan kecamatan, ada 7 kecamatan baru sehingga sekarang berjumlah jadi 17 kecamatan. Sementara penataan infrastruktur dasar,
yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak dengan lintas kepentingan antar pemerintahan otonom di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Bengkayang merancang kebutuhan akan sumber bahan baku air bersih. Sumber air bersih itu adalah hajat hidup orang banyak, dan untuk mempermudah dan memberikan suatu usaha maksimal memberikan pelayanan kepada manusia ya untuk kesehatan. Nah, di daerah kita ini di Bengkayang beberapa kemungkinan yang terjadi. Salah satu misalnya Budi bisa saja dikembangkan ke daerah ya Sungai Betul dan seterusnya. Berarti orang kecamatan ya, karena debitnya aja. Dia mandi untuk kabupaten. Cukupnya kebutuhan apa saja di kabupaten ini. Mau hotel, kamu apa. Panjang jalan di Kabupaten Bengkayang mencapai 1.565,5 km, meliputi jalan negara 171,19 km, jalan provinsi 114,31 km, dan jalan kabupaten 1.280 km. Kabupaten Bengkayang memiliki luas areal yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, namun tersebar pada seluruh wilayah. Dalam mereformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Bengkayang mengacu kepada 3 elemen. Pertama, reformasi keuangan daerah, yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu, serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah, yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. Ketiga, reformasi pelayanan publik, yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur dengan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam poin kelima, dari 9 agenda prioritas Kabinet Kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kemudian, Bupati Bengkayang Suryatman Gidot dan Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon dalam misi keempat tahun 2016 hingga 2021 khususnya bidang kesehatan menegaskan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. Dalam mendukung program pembangunan di bidang kesehatan, maka rasio pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang diperkuat 10 dokter spesialis, 24 dokter umum, 3 dokter gigi, 432 perawat, 207 bidan, 28 perawat gigi, 91 apoteker, 30 sanitarian, 39 tenaga gizi, dan 3 tenaga terapi. Berdasarkan perbandingan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penduduk, maka seorang dokter ahli atau spesialis rata-rata harus melayani 23.861 orang. Seorang dokter umum rata-rata harus melayani 9.422 orang. Seorang dokter gigi rata-rata harus melayani 79.536 orang. Seorang perawat rata-rata harus melayani 420 orang. Seorang bidan harus melayani rata-rata 1.152 orang. Seorang perawat gigi harus rata-rata melayani 8.521 orang. Seorang apoteker rata-rata harus melayani 23.861 orang. Seorang asisten apoteker rata-rata harus melayani 10.845 orang. Seorang sarjana kesehatan masyarakat atau Kasmas rata-rata harus melayani 12.558 orang. Seorang sanitarian rata-rata harus melayani 7.553 orang. Sekarang setiap desa itu sudah ada bidan. Jadi angka kelahiran bayi dan ibu melahirkan itu sudah bisa ditekan.
Ini ceritanya. Kemudian juga dokter kita sekolahkan. Sudah hampir setiap 17 kecamatan sudah ada dokter. Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan di suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, mengingat bahwa pada pelaksanaannya, upaya penanganan kesehatan di samping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, klinik kesehatan, dan rumah sakit. Ketersediaan puskesmas di Kabupaten Bengkayang tergolong cukup baik, mengingat setiap kecamatan telah memiliki puskesmas. Namun permasalahannya adalah pelayanan diberikan 17 unit puskesmas masih sangat terbatas, sehingga sekarang masih dalam proses akreditasi. Rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Bengkayang ada 2 unit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Bethesda milik masyarakat di Desa Serukam, Kecamatan Samalantan. RSUD Kabupaten Bengkayang yang dulunya masih kategori tipe D, sekarang baru saja menjadi naik status, yaitu tipe C. Peningkatan status dari tipe D ke tipe C bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dalam rangka peningkatan standar dan kualitas pelayanan kesehatan. Permasalahan ini berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang adalah keterbatasan tenaga medis yang terdiri dari dokter, bidan, dan perawat. Pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Bengkayang pada subbidang pengadaan tenaga pengajar masih diliputi suasana ketidakpuasan sebagai dampak kebijakan sentralistik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ketidakpuasan bersumbu kepada sistem rekrutmen tenaga honorer guru garis depan atau GGD bersifat sentralistik, sangat ketat sehingga memupuskan harapan para tenaga lokal di wilayah Kabupaten Bengkayang. Sementara gaji mereka harus diambil dari dana alokasi khusus atau DAK yang didistribusikan pada masing-masing daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Juli 2017 atas salah satu masukan dari pemerintah Kabupaten Bengkayang mengirim surat resmi penolakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia jika masih ada sistem penerimaan bersifat sentralistik dengan tidak memperhitungkan sumber daya yang sudah ada di daerah. Berharap banyak perubahan ke depan. Pertama adalah kami dari Dinas Pendidikan mengalami kekurangan guru ini sebanyak 3.668 orang. Kekurangan guru 3.668 orang ini mengapa disebut menjadi masalah? Kita berharap masalah ini dapat diselesaikan. Mengapa ini masalah? Karena apa? Tenaga PNS-nya sudah formasinya sedikit, kemudian pensiun bertambah terus, honor tidak boleh diangkat lagi, kemudian NOPTK ini dengan syarat-syarat harus S1, masuk Dapodik, linier. Sementara daerah kita ini bukan daerah seperti daerah kota besar. Bengkayang ini merupakan daerah perbatasan, kabupaten perbatasan, juga masih banyak daerah yang merupakan daerah 3T. Nah, dalam hal inilah kita menjadi permasalahan besar bagi kita. Tapi kita berharap 2021 ke depan, mulai 2020 ini, kita berharap ada perubahan-perubahan dan perhatian khusus dari pemerintah lah. Nah, karena apa? Kalaulah pendidikan ini merupakan guru merupakan darah atau merupakan air yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka guru ini merupakan air dibutuhkan oleh pendidikan. Kalau harapan saya, maksud saya kan gini, ilustrasi seperti itu gini. Kalau kita tidak memiliki air bersih, tetapi tubuh ini memerlukan air yang tidak bersih pun tidak apa-apa, nanti baru kita suling gitu loh.
Kalau guru ini kita tidak memiliki bahan baku yang standar nasional, tidak memiliki jurusan-jurusan yang seperti di harapan nasional, yang penting maksud saya diangkat dulu lah sesuai kebutuhan. Masalah kompetensi, peningkatan kualitas nanti baru kita lakukan diklat pelatihan-pelatihan. Tetapi sekarang jadi permasalahan, sudah diangkat tidak, formasi gurunya sedikit, guru honor tidak, lalu siapa yang ngajar? Nah ini, jadi itu. Kemudian saya juga berharap pemerintah ini mampu memberikan suatu terobosan, yaitu memenuhi tenaga pengajar dulu lah untuk Bengkayang ini ke depan itu. Akan tetapi, secara keseluruhan di bidang ketersediaan sumber daya manusia, tenaga pendidik, sejak pertama kali berdirinya, berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bengkayang, sampai sekarang, pemerintah Kabupaten Bengkayang memang cukup gencar mempersiapkan kader-kader yang akan nantinya sebagai pemegang estafet pembangunan. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2018, lebih dari 600 putra-putri terbaik asal Kabupaten Bengkayang mengikuti program tugas belajar dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia dengan beban anggaran pendapatan belanja daerah. Sebagian besar mahasiswa di tugas belajar adalah bidang pendidikan, di samping kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, ahli farmasi, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, keperawatan, kebidanan, teknologi informasi dan telekomunikasi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang tahun 2017 menyebutkan terdapat 269 SD, 81 SMP, 31 SMA, dan 9 SMK di Kabupaten Bengkayang. Seluruh ibu kota kecamatan di Kabupaten Bengkayang sudah dilengkapi fasilitas pendidikan SMP negeri dan SMA negeri. Sedangkan di sejumlah tempat-tempat strategis di wilayah pedesaan, didukung keberadaan SD negeri sehingga dijamin tidak ada lagi siswa yang tidak memiliki kesempatan sekolah. Lantarannya di tempatnya tidak ada fasilitas pendidikan SD negeri. Rasio murid dan guru SD sederajat adalah sebesar 15. Artinya, seorang guru harus mengajar sebanyak 15 siswa. Rasio murid guru untuk jenjang pendidikan SMP sederajat sebesar 16. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA dan SMK sederajat, didapatkan angka rasio murid guru sebesar 13. Kalau kita hitung rasio dan keberadaan guru saat ini, kita masih perlu kurang lebih 1.300 guru. Nah tentu ini sesuai dengan anggaran dan kemampuan keuangan daerah, kita sementara bisa menerima sejumlah itu untuk tahun ini, tahun yang lalu. Nah tahun yang ke depan Pak Bupati masih menyuruh kami untuk mengkalkulasi berapa sesungguhnya diperlukan, masih dalam pembicaraan apakah. Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bengkayang memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mulai peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Pendidikan juga salah satu variabel penting pada fungsi penyusunan indikator makro pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pendidikan memberikan kontribusi yang cukup besar pada IPM dan memberikan beberapa parameter pembangunan sektor pendidikan Kabupaten Bengkayang memiliki permasalahan pada rata-rata lama sekolah. Idealnya, rata-rata lama sekolah adalah 12 tahun. Untuk parameter lainnya pada sektor pendidikan, capaian yang diperoleh Kabupaten Bengkayang relatif baik dan tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan angka rata-rata lama sekolah adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang. Untuk itu, pada rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang tahun 2016 hingga tahun 2021 memiliki target peningkatan angka rata-rata lama sekolah pada akhir jabatan Bupati Bengkayang pada tahun 2021, yaitu mencapai angka sebesar 9,5 tahun. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati Bengkayang, selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam rumusan beberapa visi, agar langkah-langkah yang diimplementasikan dalam pembangunan menjadi jelas. Rumusan visi yang tersusun merupakan gambaran dan uraian mengenai upaya yang harus dilakukan agar visi Kabupaten Bengkayang dapat tercapai sampai pada tahun 2021. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa misi merupakan
kerangka atau arah bagi kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Masyarakat sejahtera yang dimaksud dalam visi Kabupaten Bengkayang adalah suatu kondisi optimal masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar baik secara lahir maupun batin, sehingga mampu mewujudkan manusia yang hidup harmonis sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Kesejahteraan tidak hanya dipandang sebagai kondisi pada misi masyarakat saja, tetapi meliputi kondisi lingkungan Kabupaten Bengkayang yang memberikan peluang besar untuk dapat berkreasi, berinovasi, dan berkembang secara pribadi maupun secara kelembagaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Bengkayang adalah juga karena kontribusi sektor pembangunan pendidikan. Capaian IPM Kabupaten Bengkayang dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,08%. Inilah suasana penandatanganan kerjasama mencetak kader-kader di bidang pertanian dari pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Magelang dan STTP Medan di Yogyakarta 17 Juni 2016. Dalam dokumen kerjasama, pemerintah Kabupaten Bengkayang mengirim 48 orang mahasiswa tugas belajar tahap pertama di bidang teknologi pertanian dan teknologi peternakan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bengkayang mengirim 15 mahasiswa tugas belajar di Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor atau IPB di Bogor. Sebanyak 7 orang diantaranya sudah menyelesaikan pendidikan untuk kembali mengabdi di wilayah Kabupaten Bengkayang dan selebihnya menyusul. Bupati Bengkayang Suryatman Kidot mengatakan, sebagian mahasiswa dikirim tugas belajar di bidang peternakan dan teknologi pertanian karena melihat potensi sumber daya alam lahan pertanian yang masih cukup luas, pangsa pasar, letak geografis yang berbatasan dengan negara tetangga bagian Sarawak, Federasi Malaysia. Untuk itu, perlu didukung adanya tenaga-tenaga penyuluh pertanian dan peternakan yang handal. Pemerintah Kabupaten Bengkayang mentargetkan dari 122 desa yang ada, diharapkan di masa mendatang tiap satu desa memiliki satu tenaga penyuluh pertanian yang berkonsentrasi mengembangkan daerahnya. Tugas utama mereka setelah menyelesaikan pendidikan adalah melakukan inovasi. Kita membangun sumber daya manusia yang menurut saya yang sungguh luar biasa. Bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, ya kita sudah bangun itu. Dengan bukti kita sudah mengirim begitu banyak mahasiswa untuk kita biayai dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemudian pertanian, peternakan, ya, kemudian perkebunan, termasuk pariwisata dan bidang-bidang lain. Kalau terwujud, harapannya ada perubahan mendasar dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan di Kabupaten Bengkayang di dalam mendukung titik berat pembangunan di bidang pertanian 2021 hingga 2025. Titik berat pembangunan di Kabupaten Bengkayang periode 2021 hingga 2025 berada pada sektor pertanian. Setelah pembangunan bidang infrastruktur dan pendidikan sejak tahun 1999 dan dinyatakan tuntas pada tahun 2021. Di tengah upaya mempersiapkan titik berat pembangunan di bidang pertanian, muncul musibah serangan penyakit rabies atau anjing gila dengan sebaran tertinggi di Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Untuk mengantisipasi meluasnya serangan, pemerintah Kabupaten Bengkayang menggelar pelayanan terpadu pengendalian rabies atau anjing gila berupa kegiatan penyuluhan vaksinasi rabies serta eliminasi hewan rentan rabies atau HPR liar atau diliarkan. Dihadiri Bupati Bengkayang Suryatman Kidot di Aula Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Lulang, Kecamatan Teriak, Senin 28 Maret 2016.
Suryatman Gidot mengharapkan masyarakat paling utama, semua pihak harus bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan masyarakat harus mengenal dulu apa yang namanya rabies, serta mengetahui cara-cara pencegahan gejala-gejalanya bila terkena rabies. Apabila jumlah binatang yang sudah terlalu banyak dan tidak terkendali yang terkena rabies, Bupati menghimbau agar semuanya dimusnahkan. Per Jumat 8 April 2016, ada 121 warga di Kabupaten Bengkayang dinyatakan diserang virus rabies dan sebagian besar di Kecamatan Teriak. Sudah ada 837 ekor anjing yang terkena vaksin di Kecamatan Teriak. Wilayah terbesar serangan rabies sejauh ini, belum ada warga wilayah Kabupaten Bengkayang yang meninggal dunia terkena penyakit rabies. Bupati Bengkayang Suryatman Gidot mengatakan, penanganan penyebaran virus rabies di wilayah Kabupaten Bengkayang sudah berhasil dilakukan secara terpadu dan terintegratif berkat dukungan semua pihak. Karena pemberian penyuluhan kepada masyarakat terus ditingkatkan, seiring tiap tahun terus memadainya tenaga pemerintah atau masyarakat yang paham akan kesehatan lingkungan. Titik berat pembangunan Kabupaten Bengkayang periode 2025 hingga 2030 adalah industri jasa di bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang cukup besar, memiliki kawasan hutan dan garis pantai yang cukup panjang, Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan, terutama untuk wisata alam atau ekoturisme. Kawasan gunung, air terjun, pantai, dan hutan primer yang menjadi pusat untuk wisata dan penelitian merupakan aset besar yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, investasi yang diperlukan akan sangat besar untuk menjadikan potensi tersebut berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan bersifat ekonomis bagi daerah. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang terpadu, manajemen pengelolaan yang optimal, penyediaan fasilitas, terutama sarana transportasi, serta investasi yang cukup besar untuk menjadikan potensi tersebut dapat termanfaatkan dengan baik, dengan tetap memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah. Adapun 18 destinasi prioritas yang ada di Kabupaten Bengkayang sebagai berikut: kawasan Gunung Niut dan sekitarnya, Bukit Jamur Bengkayang, Riam Palayu, pengembangan kota Bengkayang, desa wisata di Desa Pisak dan sekitarnya, Arung Jeram, wisata religi, Riam Merasap, air terjun Merasap, air terjun Pangat. Kemudian Bendungan Sinar Tegudak, desa wisata Dawar, desa wisata Jagoi Babang, kampung budaya Jagoi Babang, pasar tradisional perbatasan, pantai Kura-Kura, Pulau Kabung, Pulau Lemukutan, dan Pulau Seluas. Untuk mendukung pembangunan sektor industri jasa pariwisata tahun 2025 hingga tahun 2030, pemerintah Kabupaten Bengkayang mengirim 47 mahasiswa tugas belajar di jurusan pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata atau STP Nusa Provinsi Bali tahun 2016 dan 30 mahasiswa tugas belajar di jurusan Destinasi Wisata Universitas Kristen Satwa Wacana atau UKSW Salatiga, Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Pariwisata adalah salah satu sektor yang berperan besar dalam perekonomian di suatu negara. Pariwisata dikategorikan ke dalam kelompok industri terbesar dunia atau the world largest industry. Hal ini terbukti dari pendapatan dalam negeri yang diberikan oleh sektor pariwisata, seperti menyambung devisa negara yang menciptakan lapangan kerja. Pariwisata dapat menjadikan pengaman perekonomian di suatu negara karena rentan terhadap krisis, atau hal ini akan berhasil jika sektor pariwisata di suatu negara dikelola dengan baik dan benar. Oke, baik. Mengapa kelihatannya macam pengabaian terhadap pariwisata seni budaya? Kita lebih pada alam. Jadi pada saat penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata,
yang beberapa tahun yang lalu ini kita mencoba untuk menggunakan alam terlebih dahulu karena dia telah tersedia. Jadi saya tinggal mempolesnya, kemudian perancangan yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kita membangunnya karena dia sudah jadi. Jadi tinggal kita membangun sarana-sarana pendukung biasa. Itu pertama. Yang kedua, pariwisata alam ini karena memudahkan bagi teman-teman sektor swasta masuk. Coba kita lihat sekarang di pantai itu kan lebih banyak itu sektor swasta, walaupun dia bergabung dengan penduduk. Nah, yang berikut pariwisata alam yang bersifat air, air tinggi, air terjun dan gunung, hutan. Kebetulan Bengkayang dalam kerjasama dengan GIZ zaman dulu yang dengan pemerintah Jepang, kita masuk wilayah pengembangan pariwisata yang bersifat alami. Peran pariwisata diantaranya adalah sumber devisa negara, di mana setiap para wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia perlu menukarkan uang atau valuta negaranya dengan rupiah. Valuta asing tersebut merupakan salah satu devisa negara. Untuk itu, semakin banyak wisata mancanegara yang datang ke Indonesia, maka semakin banyak pula devisa yang didapat. Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengembangkan sektor pariwisata sebaik mungkin dengan titik fokus tahun 2025 hingga tahun 2030 agar tidak memusatkan perhatian perkembangan pariwisata hanya pada Bali, Jakarta atau Yogyakarta sebagai kota yang paling diminati wisatawan. Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak menginginkan masyarakatnya masih terperangkap di dalam kesengsaraan hidup. Masyarakat di Kabupaten Bengkayang saatnya nanti mesti dihindari menjadi pekerja di tempat wisata yang dikelola oleh pihak asing. Karena itu, mesti inovatif di dalam memilih objek wisata. Hal lain yang menjadi permasalahan di sektor pariwisata, di mana masih banyak tempat-tempat wisata yang dikenal di Indonesia yang infrastrukturnya masih buruk, seperti akses jalan yang belum baik, fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat penjual barang khas tempat wisata yang masih sangat minim. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bengkayang terus mendorong pelaku usaha di sektor pariwisata berpartisipasi aktif mengatasi kendala pariwisata seperti prasarana dan meningkatkan anggaran untuk promosi wisata. Mengembangkan sektor pariwisata tanpa merusak kebudayaan yang ada dan melibatkan penduduk lokal. Penduduk Kabupaten Bengkayang bertekad menjadi penggerak pengembangan sektor pariwisata karena mengetahui persis potensi yang ada di daerah masing-masing dan budaya yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui mahasiswa tugas belajar di sektor pariwisata akan berperan membekali penduduk lokal cara mengelola tempat pariwisata dengan baik dan mengembangkan kebudayaan setempat yang dapat menghasilkan pariwisata yang berkelanjutan. Tentunya, promosi pariwisata juga harus ditingkatkan. Upaya promosi harus dioptimalkan untuk citra Kabupaten Bengkayang di mata nasional dan internasional sebagai tempat wisata yang aman, nyaman, dan indah. Kabupaten Bengkayang berharap para lulusan program studi pariwisata dan destinasi menjadi salah satu motor penggerak di dalam mempromosikan potensi wisata, sehingga para wisata Indonesia tidak lagi identik dengan Yogyakarta dan Bali. Titik berat pembangunan di Kabupaten Bengkayang tahun 2030 hingga tahun 2035. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Ini tertuang dalam salah satu misi pemerintah Kabupaten Bengkayang mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang cerdas, kreatif, dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bengkayang melalui peningkatan standar dan mutu pelayanan pendidikan, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan latihan, pendidikan non-formal, dan menyediakan fasilitas media informasi dan komunikasi bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. Jaringan telekomunikasi di kabupaten kita ini
setelah 20 tahun Kabupaten Bengkayang ini berdiri, memang sudah tersebar ya di 17 kecamatan, mulai dari Kecamatan Sungai Duri, Bengkayang maupun di kecamatan yang berada di perbatasan. Ada 2 kecamatan yang di perbatasan, yaitu Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding. Dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Bengkayang berbasis teknologi informasi dan komunikasi tahun 2030 hingga tahun 2035, maka Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang atas perintah Bupati Bengkayang Suryatman Gidon dan Wakil Bupati Agustinus Naon mengirim tugas belajar 30 mahasiswa di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK di Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW Salatiga, Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Komputer Fakultas Teknologi Universitas Kristen Satya Wacana untuk menjawab tuntutan kebutuhan pembelajaran akan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan teknis akademis dan teknologi informatika dan komputer. Setelah pulang, mahasiswa ini akan dijadikan salah satu ujung tombak di dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasiskan pedesaan. Seiring dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, di mana seluruh wilayah Indonesia sudah tersambung jaringan komunikasi, terutama jaringan internet. Bergesernya cara kita mempersepsi semesta membuat konsepsi pembangunan mengalami pergeseran yang berarti. Pembangunan yang dulunya merupakan rangkaian program yang disusun secara komprehensif untuk pencapaian sasaran atau tujuan yang terdefinisi dengan jelas, telah bergeser menjadi upaya-upaya untuk mempersiapkan tatanan menghadapi perubahan lingkungannya yang semakin dinamis demi untuk mempertahankan keberlangsungan keberadaannya. Proyek Pelaparing penunjang pemerataan jaringan internet untuk wilayah terpencil di Indonesia, termasuk di wilayah pedalaman dan terpencil di Kabupaten Bengkayang. Dengan akses internet yang memadai, masyarakat di Kabupaten Bengkayang bisa meningkatkan ekonomi digital Indonesia. Tersedianya akses informasi ke suatu daerah terpencil di wilayah Kabupaten Bengkayang membuka peluang digitalisasi bagi usaha kecil dan menengah, pemasaran produk maupun karya seni masyarakat lokal. Bisa dilakukan lebih modern sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian. Proyek Pelaparing memungkinkan pemerataan jaringan internet untuk wilayah terpencil di Indonesia, termasuk di wilayah terpencil di Kabupaten Bengkayang dengan akses internet yang memadai. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi digital Indonesia. Tersedianya akses informasi ke suatu daerah terpencil maka membuka peluang digitalisasi bagi usaha kecil dan menengah, pemasaran produk maupun karya seni masyarakat lokal bisa dilakukan lebih modern sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian. Nyobeng dan pluralisme menjadi bahasan tersendiri di sini karena erat kaitannya dengan langkah dan tekad pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tetap menjaga dan menjamin keberagaman atau pluralisme di dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini upaya konkret pemerintah Kabupaten Bengkayang mendukung 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kebenekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kita cinta damai, dan Kabupaten Bengkayang adalah rumah kita bersama untuk seluruh suku, ras, agama, dan golongan, kata Bupati Bengkayang Suryatman Gidon dengan suara lantang mengawali sambutannya pada deklarasi damai di Tugu Perdamaian Samelantan dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 20 Mei 2017. Ditegaskan Suryatman Gidon, siapa saja yang mengganggu NKRI, mengusik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Kebenekaan Tunggal Ika, tidak layak berada di wilayah Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang khususnya dan Provinsi Kalimantan Barat umumnya sangat cinta damai. Digelarnya deklarasi damai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai bentuk komitmen bersama seluruh warga di wilayah Kabupaten Bengkayang menjaga perdamaian dan persatuan bangsa melalui kebenekaan,
semua sadar, berbeda bahasa, suku, agama dan kepercayaan, tetapi tetap cinta damai. Saya meminta kepada seluruh para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda, serta eksekutif dan legislatif untuk merawat dan jaga NKRI agar tetap damai, acak tidak. Pernyataan Bupati Bengkayang Suryat Manggidon di tengah-tengah situasi nasional yang penuh dengan dinamika di kalangan kelompok intoleransi, di dalam memandang 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kebinekaan, dan NKRI. NKRI, menurut Bupati Bengkayang Suryat Manggidon, milik bersama. Hindari pengaruh yang bisa membuat perpecahan, tolak paham radikalisme, isu negatif, dan berita hoax, serta fitnah, melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakdamaian melalui deklarasi ini. Bengkayang damai dan terhindar dari hal yang tidak baik. Jangan ada provokasi, dan juga agamanya serta adatnya masing-masing. Ya, karena saya pikir itulah dasar salah satu bentuknya Indonesia. Kita tahu Indonesia ini kan terdiri atas beragam suku bangsa. Kalau keberagamannya sudah terkoyak-koyak, berarti persatuan dan kesatuan kita sudah tidak baik, tidak terjaga, tidak dipelihara. Maka oleh sebab itu keberagaman ini wajib hukumnya harus kita pelihara, kita jaga agar masyarakatnya hidup dengan damai, tentram dan damai. Itu saya pikir. Oleh sebab itu kalau ada yang mengganggu keberagaman, saya pikir dia sudah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka merawat dan menjaga keberagaman, menurut pemerintah Kabupaten Bengkayang, mesti ada jaminan tetap terjaganya identitas diri tiap-tiap kelompok masyarakat, suku dan bangsa. Merawat dan menjaga identitas diri, merawat dan menjaga kebudayaan sendiri dalam rangka mewujudkan identitas lokal dalam integrasi nasional dan internasional. Karena konsep kebudayaan nasional itu sendiri adalah berasal dari kebudayaan daerah masing-masing, suku yang telah berhasil memperkenalkan dan disosialisasikan ke kelompok masyarakatnya ke kalangan lebih luas. Berangkat dari pemahaman ini, maka pemerintah Kabupaten Bengkayang mengangkat ritual nyobeng ke dalam kancah nasional. Setiap kali perayaan nyobeng, 16 Juni tiap tahunnya, merupakan ajang silaturahmi suku Dayak Bidayu dari Indonesia dan Malaysia. Karena ratusan dan bahkan ribuan warga Dayak Bidayu tumpah ruah ke wilayah desa Sibujit, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Nyobeng di sini sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas lokal dalam integrasi nasional dan internasional. Nyobeng sebagai sebuah kebudayaan bagian tidak terpisahkan dari penduduk agama asli suku Dayak. Apabila mengacu kepada pemahaman filsuf Thomas Aquinas 1225 hingga 1274, di mana ditegaskan seseorang bisa mengenal Tuhan dengan akal dan budinya. Atas perjuangan Bupati Suryat Manggidon membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhammad Nur memberikan sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia kepada ritual adat nyobeng di kalangan masyarakat suku Dayak Bidayu, Kecamatan Siding. Penghargaan berupa sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia tertanggal 17 Oktober tahun 2014 bagi pemerintah Kabupaten Bengkayang. Ritual nyobeng dimaknai pula sebagai bentuk penghargaan terhadap pluralisme. Sebenarnya sejak Bengkayang ini berdiri, penduduknya dari Kabupaten Bengkayang ini kan dah majemuk, terdiri beberapa suku, agama, dan dari dulu-dulu sampai sekarang itu tak pernah ada crash, tetap akur terus. Dan kita usahakan di Bengkayang ini memang memandang semua suku itu sama perlakuannya. Hanya porsinya yang membedakan sesuai banyak sedikitnya suku itu. Itu di Bengkayang kita untuk membangun rumah ibadah dari Islam, Katolik, Protestan itu dibangun secara adil, itu dibangun. Jadi tidak ada perbedaan di sini ini. Tetap
setiap orang yang diambil Bengkayang ini harus memiliki Bengkayang. Nah, itu bisa dikomunikasikan terus setiap ada pertemuan segala macam. Begitu juga mereka yang Muslim dibantu naik haji. Ya. Orang yang di luar Muslim sebagai orang Kristen dibantu untuk ziarah. Itu kita lakukan seperti itu. Tak ada yang diskriminasi, tak ada di Bengkayang ini. Ceritanya. Apalagi pada Selasa 7 November tahun 2017, saat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI mengaku keberadaan aliran kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai pula pengakuan terhadap agama asli bangsa Indonesia, yang kemudian melahirkan agama asli bangsa Indonesia yang telah berjasa cukup besar di dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal luas masyarakat dunia. Dalam pemahaman universal, kebudayaan melahirkan agama, kebudayaan kelompok masyarakat pada sebuah kawasan, kemudian melahirkan agama tradisi besar, agama bumi atau agama samawi. Agama adalah produk budaya. Jadi, keputusan MKRI Selasa 7 November tahun 2017 merupakan pengakuan terhadap keberadaan agama asli masyarakat di Indonesia. Dalam memperteguh keberagaman, pemerintah Kabupaten Bengkayang haruslah memperhatikan karakteristik daerah dalam kaitan dengan penataan wilayah. Kabupaten Bengkayang bagian utara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sementara itu, Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Suryatman Gidot, menyerahkan buku profil tokoh suku Dayak di Provinsi Kalimantan Barat pada pengelola situs Rumah Betang Damang Batu di Tumbang Anoy, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. 3 buku yang diserahkan meliputi profil Franciscus Conradus Plaunus Suka, pendiri Partai Persatuan Dayak tahun 1946, profil Yohanes Chrysostomus Opang Urai, Gubernur Kalimantan Barat tahun 1960 hingga tahun 1966, dan sejarah perjalanan sosial politik suku Dayak di Provinsi Kalimantan Barat dari era kolonial sampai tahun 2017. Situs Rumah Betang Damang Batu Tumbang Anoy direnovasi dan dibangun duplikatnya, kemudian diresmikan Gubernur Kalimantan Tengah Asmawi Agani tahun 2005. Damang Batu, seorang tokoh suku Dayak Udanum, menjadi legendaris karena pada 22 Mei hingga 24 Juli tahun 1894, yaitu 124 tahun silam, menjadi tuan rumah ratusan tokoh suku Dayak dari wilayah Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam, serta negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah Federasi Malaysia. Salah satu kesepakatan penting diantaranya menghentikan kebudayaan ngayam atau potong kepala manusia dan praktik perbudakan di kalangan suku Dayak. Baik Suryatman Gidot maupun Cornelius Kimha berpendapat sangat tidak adil kalau pelestarian dan perawatan situs Rumah Betang Damang Batu Tumbang Anoy hanya dibebankan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu, Suryatman Gidot dan Cornelius Kimha mengharap ada gerakan moral yang mengikat kalangan semua suku Dayak di Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam, dan Federasi Malaysia membuat situs Rumah Betang Damang Batu Tumbang Anoy sebagai pusat kebudayaan suku Dayak sepulau Borneo atau Kalimantan. Berdasarkan aspek geografi dan pertimbangan keamanan daerah perbatasan, hingga tahun 2018, kabupaten ini layak dirancang untuk dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkayang menjadi Kabupaten Induk dan Kabupaten Jagoi Babang atau nama lainnya. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah digariskan, pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4 berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.
pembentukan Kabupaten Jagoi Babang sangat strategis, terutama untuk kepentingan keamanan daerah perbatasan. Dalam penanganan kawasan perbatasan dengan distrik Serikin, negara bagian Sarawak Federasi Malaysia sepanjang 72 km, pemerintah Kabupaten Bengkayang mengacu kepada 9 agenda strategis nasional nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2015 hingga tahun 2019. Di antaranya, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Kemudian, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, memperteguh kebenekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebenekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Memiliki wilayah perbatasan, Kabupaten Bengkayang menjadi salah satu daerah yang unik, berimplikasi pada tugas khusus dan wajib dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Permasalahan wilayah perbatasan tidak hanya berbicara kesejahteraan dan perekonomian, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Paradigma membangun di wilayah perbatasan yang tepat adalah menjadikan perbatasan sebagai beranda depan negara. Perbatasan tidak hanya dipandang sebagai batas negara dan menjadi target pembangunan yang akhir dan tidak prioritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka program pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, sektor unggulan, kebutuhan dasar, serta pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang utama untuk segera diwujudkan. Terdapat 2 kecamatan di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, yaitu Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding. Wilayah perbatasan merupakan salah satu peluang, namun sekaligus sebagai ancaman bagi Kabupaten Bengkayang. Perbatasan dapat menjadi potensi dalam perekonomian, terutama dari sektor perdagangan dan pariwisata. Demikian juga sebaliknya, menjadi wilayah rentan terhadap kasus kriminal, seperti tenaga kerja Indonesia ilegal, human trafficking, penyelundupan, dan konflik dengan negara tetangga. Pembangunan kawasan perbatasan memerlukan penganggaran yang cukup besar. Jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah, Kabupaten Bengkayang tentu mengalami kesulitan. Memperhatikan hal tersebut diperlukan keterlibatan langsung dari pihak pemerintah pusat untuk mengelola kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Namun demikian, Kabupaten Bengkayang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang berkaitan dengan kawasan perbatasan terus melakukan tata kelola secara tepat untuk pembangunan di kawasan perbatasan agar sinergis dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal perencanaan. Harus kita sadari dengan dibukanya PPLBN ini kan sebenarnya juga peluang sekaligus ancaman. Peluangnya ini banyak yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ancamannya kalau masyarakat tidak menyiapkan diri. Maka daripada itu kita harus mendorong masyarakat bisa berperanan di sana. Utamanya bagaimana berperanan dalam bidang ekonomi, kemudian bagaimana kesiapan mereka tentang ideologi negara, menjaga daerah perbatasan, itu menurut saya lebih penting. Panjang wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan negara bagian Sarawak Malaysia ada 966 km dan area keseluruhan seluas 2.420.650 hektar dan sepanjang 72 km panjang perbatasan Indonesia dan Malaysia berada di wilayah Kabupaten Bengkayang. Harapan kami sebagai masyarakat di daerah perbatasan Kecamatan Siding tentunya mengharapkan kepada pemerintah pusat agar secepatnya untuk menyelesaikan atau menetapkan yang terkait dengan batas yang selama ini masih belum ketahui titik kejelasannya,
yang salah satu contoh misalnya di batas Kecamatan Siding di dusun Kampung Gumbang, Sarawak, Malaysia itu yang dulunya sejarahnya itu ada patok batas yang sudah berada di tengah kampung. Itu yang masih membuat kami di daerah kawasan perbatasan itu masih sangat mengharapkan ketegasan lebih keras lagi oleh pemerintah pusat. Di Batu Aung, Kecamatan Siding yang berhadapan langsung dengan Desa Gumbang, Distrik Serikin, pihak Malaysia berpegang pada ketentuan jarak, meskipun tidak tepat 600 meter, tetapi hanya 569,78 meter. Karena mengharapkan agar memperoleh wilayah sekitar 7 hektar yang memang sebagian telah diduduki oleh petani-petani Malaysia. Lokasi hunian dimaksud diantaranya Kampung Gumbang, Distrik Serikin, di Sarawak sekarang sebagian dijadikan terminal angkutan pedesaan. Dengan demikian, kedudukan Indonesia memenuhi ketentuan arah, tetapi tidak memenuhi ketentuan jarak, sementara Malaysia sama sekali tidak memenuhi ketentuan arah dan tidak memenuhi ketentuan jarak. Kini, melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015, tanggal 17 Maret Tahun 2015, Kecamatan Jagoi Babang dijadikan salah satu dari 5 pusat kegiatan strategis nasional atau PKSN, sehingga berdampak positif langsung bagi Kecamatan Siding sebagai tetangga langsung Kecamatan Jagoi Babang di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang. Kendati demikian, tetap ada tantangan yang dihadapi dalam menangani kawasan perbatasan di wilayah Kabupaten Bengkayang, yakni pertama, perbedaan sistem politik Indonesia dan Malaysia. Warga di Indonesia di perbatasan yang memiliki kesamaan budaya dan punya hubungan kekeluargaan mesti diberi pemahaman yang memadai. Agar tidak terkesan terlalu mudah terlibat di dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang bertujuan mendukung salah satu partai politik di negara bagian Sarawak, Federasi Malaysia, hanya dengan dialih untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan murah. Kedua, aksi tindak terorisme lintas negara yang bernuansa atas agama tertentu. Lalu, belum rampungnya penyelesaian patok batas Indonesia dan Malaysia. Ketiga, praktik illegal trade, terutama penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba, masih sering terjadi yang berimplikasi kepada tingkat daya rusak yang sangat dahsyat bagi generasi penerus bangsa di wilayah Kabupaten Bengkayang. Pada Minggu 6 Agustus 2017, Tim Gabungan Polisi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional menembak mati 2 bandar narkoba jenis sabu-sabu seberat 17,54 kg dari Sarawak, Malaysia, lewat pos pemeriksaan lintas batas Jagoi Babang. 2 diantaranya ditembak mati di Bengkayang karena berupaya melarikan diri setelah sebelumnya gagal melakukan upaya menyuap petugas di lapangan sebesar 10 miliar rupiah. Keempat, adanya indikasi praktik jual beli lahan dari masyarakat setempat untuk kepentingan ekonomi konsumtif pasca mulai dibangunnya jalan paralel perbatasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Detasemen Seni Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sejak tahun 2015. Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat lokal akan kehilangan lahan dan pada akhirnya hanya bisa menjadi penonton di dalam lajunya pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Kelima, adanya indikasi pemaksaan kehendak dari pemerintah pusat untuk menjabar program transmigrasi di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang tanpa ada kejelasan lebih lanjut seperti sejauh mana peran serta masyarakat setempat dalam menikmati pembangunan berorientasi kesejahteraan dan keadilan sosial. Keenam, masih belum terselesaikannya sengketa penyerobotan tanah masyarakat, termasuk tanah adat Dayak di wilayah Kecamatan Jagoi Babang. Oleh karena itu, patut diduga dari salah satu perusahaan kelapa sawit swasta nasional berskala besar, sehingga masyarakat kehilangan lahan untuk bertani dan mengembangkan usaha di sektor lain.